وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam hari ini kita melanjutkan pembahasan bab yang baru dari kitab Umdatul Ahkam ini, yaitu bab Al-Idaini, bab tentang pelaksanaan salat 2 hari raya. Al-Id itu secara bahasa terambil dari kata ada ya'udu, yang maknanya adalah kembali. Dinamakan demikian karena hari ini selalu kembali setiap tahun. Apanya yang kembali? Kegembiraannya itu kembali. Jadi secara tradisi bahasa, Id itu adalah yang kembali kegembiraannya. Nah, bergembiranya kaum muslimin di 2 hari ini adalah bergembira yang merupakan ibadah. Yang pertama adalah bergembiranya kaum muslimin setelah melaksanakan puasa 1 bulan penuh, yaitu hari Idul Fitri. Dan yang kedua, bergembiranya kaum muslimin karena telah mampu untuk mengorbankan, mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah penyembelihan kurban. Oleh karena itu disebut dengan Idul Adha. Adha itu adalah penyembelihan di waktu duha. Jadi diambil kata adha itu penyembelihan di waktu duha. Oleh karena itu bahasanya nanti di dalam syariat duha yudahi, menyembelih di waktu duha pada hari ke-10 Zulhijjah. Nah, ini pengertian tentang 2 hari raya. Nah, atas kegembiraan kaum muslimin di 2 hari raya itu, maka disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salat 2 rakaat di pagi harinya. Dan hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah, tidak sampai kepada wajib. Melakukan salat di 2 hari raya ini sebanyak 2 rakaat di pagi hari, pada saat matahari itu sudah cenderung naik, yang mana penyelenggaraannya salat Id itu adalah sebenarnya waktu penyelenggaraan untuk salat duha. Nah, nanti dalam tata caranya ada perbedaan dibandingkan dengan salat-salat yang lain. Ada persamaan dan ada perbedaan. Di antara persamaannya adalah sama-sama 2 rakaat. Adapun perbedaannya ada tambahan takbir sebelum melafalkan Al-Fatihah. Di rakaat yang pertama jumlah takbirnya 7, dan di rakaat yang kedua jumlah takbirnya itu 5. Namun takbir ini hukumnya adalah sunnah juga. Kalau nanti seorang imam mengimami hari raya Idul Adha dan Idul Fitri tanpa takbir yang 7 kali di rakaat pertama dan tanpa takbir 7 kali di rakaat 5 kali di rakaat yang kedua, salatnya itu tetap sah. Tapi tidak tahu makmumnya terima atau tidak. Salat setahun sekali kok nggak ada takbirnya, padahal nggak ada takbir 7 kalinya gitu loh. Takbir 7 kali di rakaat pertama itu selain dengan takbiratul ihram. Jadi ketika sudah takbiratul ihram Allahu Akbar, setelah itu takbir lagi 7 kali, baru setelahnya membaca surah Al-Fatihah.
Jadi demikian pula rakaat yang kedua, ketika bangkit dari sujud menuju ke rakaat yang kedua, itu kan takbir Allahu Akbar berdiri. Nah, itu belum dihitung takbirnya. Setelah takbir intiqal, yaitu perpindahan dari sujud ke berdiri, barulah dimulai takbir yang 5 kali sebelum membaca surah Al-Fatihah. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk perbedaannya dengan salat-salat pada umumnya. Perbedaan selanjutnya adalah pelaksanaan khutbah. Nah, jadi sunnahnya di sini yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salat itu dilakukan terlebih dahulu baru kemudian khutbah. Inilah hadis pertama yang dibawakan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakrin dan Umar dan Abu Bakar. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar, wa Umar, kemudian Umar, yusalluna al-idaini, kesemuanya itu melaksanakan sholat di 2 hari raya, yaitu hari Idul Fitri dan Idul Adha, qabla al-khutbah, sebelum keduanya berkhutbah, sebelum berkhutbah, yaitu seluruhnya, baik Nabi Muhammad maupun Abu Bakar maupun Umar, mereka sholat terlebih dahulu baru kemudian khutbah. Nah, kemudian ini yang disaksikan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Setelah masanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an terus berlangsung pelaksanaan sholat yang demikian sampai di masanya Khalifah Marwan bin Hakam. Pada saat beliau ke Madinah, beliau melaksanakan khutbah dulu baru kemudian sholat. Tetapi alhamdulillah, upaya beliau yang demikian ini ditegur oleh salah seorang penduduk Madinah. Hal ini diceritakan di dalam Sahih Muslim. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwasanya ada seseorang yang menegur Marwan ibn al-Hakam pada saat itu, memulai khutbahnya terlebih dahulu baru kemudian sholat, mau disamakan seperti sholat Jumat. Nah, maka berdirilah seseorang mengatakan, ya Amirul Mukminin, as-shalah qablal khutbah, salat dulu sebelum khutbah, kata beliau. Maka diubahlah yang keputusan yang sebelumnya. Nah, melihat hal yang demikian, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu mengatakan, amma hadza, adapun orang ini yang sudah menegur Amirul Mukminin tadi, sudah menegur sang khalifah untuk mengubah kebijakannya untuk tidak melaksanakan khutbah dulu baru sholat, tetapi sholat dulu baru khutbah. Kata Abu Sa'id Al-Khudri apa? Amma hadza faqad adda kama amarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang ini, dia sudah melaksanakan terhadap apa yang dahulu pernah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu perintah Nabi? Man ra'a minkum munkara, barang siapa di antara kalian yang melihat satu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah ia ubah dengan tangannya. Wa in lam yastati', kalau tidak bisa, fa bilisanihi, maka dengan lisannya. Wa in lam yastati', kalau dia enggak bisa juga, fa biqalbihi, maka ubahlah dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman.
Dan yang demikian adalah selemah-lemahnya keimanan ketika apa? Ketika mengingkari suatu kemungkaran itu hanya di dalam hati saja, tidak berupaya untuk menyampaikan. Nah, berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini dan kemudian pembenarannya Abu Sa'id Al-Khudri terhadap perlakuan orang yang menegur Marwan ibn al-Hakam tadi di dalam khutbahnya, dan kemudian pembenaran oleh para jamaah penduduk kaum muslimin di Madinah pada saat itu, para sahabat banyak masih hadir dan banyak masih hidup. Hal ini menunjukkan bahwasanya perkara yang demikian ini seakan menjadi ijma'. Jadi kemungkinan kuat bahwasanya sudah ijma' dan sudah muttafaq alaih, sudah disepakati bahwasanya untuk pelaksanaan sholat 2 hari raya itu yang dilakukan adalah sholatnya dulu baru kemudian khutbah, tidak sebagaimana sholat Jumat. Sampai di sini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan jika ada yang ditanyakan atau didiskusikan berkenaan dengan hal ini. Nah.